Nah, udah kan? Nah, di sini kan ada ini A sama dengan 4, ya kan? Nah, terus B sama dengan 5. Nah, ntar. Nah, dia tercatat B sama dengan 5. Nah, lalu ketika A ditambahkan dengan B, C sama dengan A ditambahkan dengan B. Nah, 9. Nah, dari sini paham. Jadi, misalkan kita ingin itu A. Nah, ini tak klik dulu ya. Misalkan kita ini ingin A sama dengan 3. Nah, ditulis A sama dengan 3. Di enter. Nah, maka dia akan tercatat. Oh, A sama dengan 3. Nah, ini. Ya, ini muncul ini dua-duanya. A sama dengan 3. Nah, lalu kita permisalan B sama dengan 5. Nah, muncul lagi. Berubah lagi. Nah, maka C-nya berapa? Maka C sama dengan A ditambahkan dengan B. Nah, seperti itu. Nah, di sini muncul berubah kan? Tadi kan 9. Nah, di sini berubah. Nah, untuk kita itu ngapain aja nih kelihatan nih. Nih. Oh, kita memisalkan A sama dengan 3, B sama dengan 5. Nah, ini. Ini untuk di comment window. Lalu bagaimana kalau misalkan kita taruh di editor? Nah, ini kita pakai permisalan. Ya, tak ambil yang ini. Yang mudah. Sisi yang kubus mana ya? Pertama itu ngajari itu di comment window. Terus pakai editor. Nah, ini. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini. Ini tak hapus ya. Tampilannya tak samakan di kalian. Ini tak hapus. Enggak, itu enggak menjorok sebenarnya. Itu karena aku pakai perintah switch case. Jadi bisa pindah-pindah. Jadi kayak gini, misalkan ya, sarannya. Nah, ini. Aku mau pilih nomor 2. Nah, muncul persegi di sini. Nah, misalkan persegi, isinya 5. Nah, muncul luas dan keliling. Lalu di run lagi, tak run lagi. Nah, aku pilih nomor 4. Nah, berarti yang rumusnya ganti trapesium. Gitu. Jadi masing-masing kita klik nomor 2. Ini case untuk case nomor 2. Nah, maka rumusnya ini. Case nomor 3. Nah, ini perintahnya adalah switch case. Nanti itu di tengah-tengah biasa. Dan ini paling mudah nih kalau asistensi. Yang paling loh, yang paling sulit itu justru yang paling pendek. Ada while end. Itu paling pendek itu ya. Ini ya. Volume ini kalau nggak salah. Nah, ini while end. Ini aku sampai malu ini while end ini. Nggak bisa dibuka. Mana while end? Crash kah? Nah, kan crash. Jadi harus ngetik lagi kalau while end. Ya, ini dia kelihatan kan kayak gini, kayak biasa aja nggak responding kan. Tapi ketika di sini nanti nggak bisa. Coba ya. Coba ya. Nah, baru muncul kan. Nah, seperti ini. Kayak misalkan volume kolomnya itu 1000. Nah, volume timbanya itu 100. Nah, berarti banyak timba yang dibutuhkan adalah 100 kali. Maksudnya 100 kali ngisi kolam itu. Gitu. 100 kali nimba, 100 kali nimba, 10 kali nimba. Nah, misalkan ya itu ini WLN.
Tapi kalau misalkan kamu salah rumus ya, ini salah apa? Salah. Jadi ada kayak pertanyaan gitu. Terus ketika kamu salah menafsirkan ke rumus ini, itu MATLAB-mu nggak bisa apa ya? Kayak ya apa ya? Harus di close lewat sini, task manager ini. Nah ini harus di end task di sini. Nah kita kembali ke sini ya. Nah fungsi dasar itu pertama itu yang harus kita pelajari adalah clear all. Nah lalu dengan CLC. Nah kenapa kok dikunci? Nah coba aja nggak dikunci. Nah misalkan ini ya, yang ini. Nah nggak tak kunci yang ini ya. Misalkan yang ini sisi sama dengan input ini ya, nggak tak kunci. Loh, oh nge-save dia. Cek, tak cari di sini aja wis. Nah tak run ya. Cek. Nah masukkan panjang persegi ya kan. Ini misalkan 4. Nah cek. Bentar. Masih tak run 4. Nah muncul di sini. Sisinya 4 ya kan. Tapi bagaimana ketika kita kunci di sini? Nah, kunci kayak gini, terus di run lagi, sisinya 4. Nah, nggak muncul. Nah, paham di sini. Kayak rumus pengerjaan ini tuh kelihatan kalau nggak dikunci. Nah, itu. Nah, itu untuk kunci. Tadi apaan pertanyaanmu? Gunanya kunci. Kenapa? Apanya? Kita ngembangin sendiri. Jadi Pak Arif ngasih contoh, terus kita ngembangin. Contohnya sedikit, simple. Kayak apa ya? Kayak bola. Nah ini ya. Pertama itu dikasih bola ini. Nah ini dikasih contoh kayak gini. Tapi contohnya enggak gini. Contoh itu gini, terus sama gini. Nah gini tok. Nah misalkan, aduh aku nggak berani ngeran di sini. Eman-eman. Tak close dulu. Eman-eman kalau tak run di sini. Nah tak run di sini ya. Kunci tadi itu ini yang kunci tadi itu ini yang titik koma. Titik koma itu tak coba ya praktek ya. Nggak usah shift, langsung chat. Nah ini itu petik satu. Nah petikku itu error nggak tahu kenapa ya. Ini petik satu. Nah ini petik satu. Bukan petik dua. Kalau misalkan di shift kan dia jadi petik dua. Jadi kalian paketnya yang petik satu. Nah Pak Arif itu mencontohkan seperti ini. Nah nanti kalian disuruh run. Misalkan jari-jari bolanya 10. Nah nanti ketemu di sini. Nah cuman gini tak Pak Arif. Nah kalau misalkan kita mau gimana caranya? Ya dikembangkan. Misalkan ditambahi yang gini tak, yang kayak gini. Nah ini misalkan lingkaran ya. Nah misalkan lingkaran. Gak ada CLC-nya ini. Heeh, CC. Wajib supaya membersihkan ini pekerjaan sebelumnya. Nah ini buktinya ya kan. Ini enggak hilang kan. Nah dikunci supaya apa ya, kayak mengantisipasi enggak kehapus, enggak error gitu. Nah kan hilang. Nah ini kita variasi sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu kayak
Gini, nih sudut elevasi. Ini aku buat project trigonometri. Apa ini? Nah, ini misalkan sudut elevasi. Nah, ini tak tambahi judulnya, tak tambahi namaku, tak tambahi NIM. Nah, ini kayak gini. Jadi misalkan sudut elevasinya 45 derajat. Nah, jarak pengamat itu 200 meter. Tinggi pengamatnya ini dalam apa ini? Dalam meter. Berarti 1,7. Nah, ini. Apa kok error? Nah, ya. Line 12. Berarti ini bukan koma, pakai titik berarti. Nah, berarti 1,7. Nah, tadi berapa tinggi? 45, jaraknya 200, terus 1,7. Jadi di MATLAB itu koma itu titik. Kalau titik itu buat perkalian. Nah, perkalian itu bintang. Tapi untuk MATLAB 2009 itu diawali dengan titik. Kayak mana ya? Nah, ini. Nih, ya kan? Segala bentuk ekspresi. Nah, ini sebenarnya titik ini. Jadi kalau misalkan kayak perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu kasih aja titik di depannya biar nggak error. Kayak pangkat, nah ini pangkat, dia dikasih titik. Nah kayak gitu. Nah ini dimodif-modif sendiri. Nah misalkan 1,7. Nah muncul di sini 201,7 meter. Tapi kalau sudah enak loh. Bahkan aku itu ngerjakan makalah itu aku pakai ini. Maksudnya aku menerapkan ilmu yang aku punya itu ke sini. Nah, ketika kamu menerapkan itu, nanti dosen tuh ngasih nilai tambahan. Nah, ini buat spasi kayak gini aja ya, ini yang spasi ini di bawah masukkan data itu pakai kayak gini, pakai dikasih ini. Nah, displaynya kosong itu spasi. Nah, kalau ini kelihatan. Kenapa kok tertutup gitu ya? Kan kosong juga kan? Tapi dia tertutup. Nah, ini untuk ya biasa aja ya, nggak berfungsi ini sebenarnya. Cuman aku taruh, nah kalau misalkan kayak gini kan bulat kan, ini tabrakan kan ya, ini sama ini. Nah, jadi tak kasih jaraknya itu buat hiasan. Nah, oh ya ini, jadi gini, eh, kita itu pertama mengambil data, ya kan? Kita memasukkan data sudut ini dimisalkan data yang kita ambil. Jadi misalkan gini ya takarannya. Nah, di sini 45 derajat yang aku ketikkan di sini ya. Itu ketika aku enter dia akan masuk ke sini workspace kemudian akan dimisalkan dengan nama sudut. Nah, dah. Nah, terus tak enter. Nah, terus jaraknya berapa ini? Misalkan 500 meter. Nah, 500 ini ketika aku enter dia akan masuk ke sini. Nah, lalu akan dimisalkan dengan jarak. Enter. Lalu bagaimana dengan tinggi? Ya sama. Tinggi 1,7. Nah, dalam meter. Karena dalam meter. Dia akan masuk juga ke sini. Nah, saya enter ya. Nah, akan muncul hasil. Nah, tadi kan aku masukkan 45, 500, dan 1,7 kan. Nah, itu dimisalkan dengan sudut, jarak, dan tinggi. Nah, di sini tinggi objek ini kan. Nah, tinggi objek. Nah, ini rumusnya tadi itu diolah. Jadi kayak permisalan. Misalkan 45 itu di apa?
Terus ini ya. Misal 45 itu sama dengan X, ya kan? 500 sama dengan Y. Nah, terus 1,7 sama dengan Z misalkan. Nah, nanti bagaimana untuk rumusnya? Rumus sama dengan misalkan X tambah Y tambah Z. Nah, ini jadi ketika kita masukkan data ke MATLAB, itu akan dimisalkan dia dengan X, dengan Y, dengan Z. Nah, kemudian dia akan diolah di sini. Nah, jadi angka-angka yang sudah masuk ke sini, ketiga ini, dia itu akan diolah di rumus ini, rumus yang sudah kita buat. Nah, kalau tadi kan kayak lingkaran. Nah, ini rumusnya kan ini ya. Luas lingkaran sama dengan Pi kalikan R, gitu kan. Nah, kalau aku ini rumusnya. Nah, terus bagaimana? Kan sudah dikerjakan sama MATLAB. Udah masuk ke sini. Bagaimana untuk menampilkannya? Nah, menampilkannya pakai display. Ini ini display. Display. Nah, ini ya. Untuk menampilkan hasilnya ini spasi ini kosong. Dia num2str. Jadi string to number. String itu data yang ada di sini. To number. Number itu yang keluar di sini. Nah, ini string to number ini dari mana? Dari ini. Jadi dari rumus ini. Nah, sampai sini paham. Jadi dia itu data yang diambil itu akan ditampilkan. Nah, apa yang ditampilkan? Ya ini rumus ini yang sudah dimisalkan tadi. Ditampilkan. Iya, pokok ini terserah. Ini keterangan terserah. Keterangan terserah ya. Pokok ini sama dengan dikasih jarak. Nah, ini harus num2str. Terserah, asalkan ini diganti. Nah, misalkan ini rumus ya. Nah, kita ganti rumus. Nah, kayak gini kayak lebih mudah. Cik, kita ganti wis. Ini X, ini ini Z. Nah, berarti ini tinggi apa objek ya, kan X, ini jaraknya misalkan Y tadi, Y kecil, ini kecil sama besar berpengaruh loh ya. Jadi apa ya, nah ini tingginya itu Z, terus tinggi objek tanpa pengamat itu objek. Nah, ini rumus di sini. Rumus. Nah, ini kok error. Oh, ini yang nggak ada error. Nah, kalau hijau gini nggak error. Kalau warnanya kuning itu peringatan ya. Nah, ini peringatan, ini kamu chat. Nah, dia akan muncul ke sini. Nah, tandanya apa? Tandanya itu dia itu kayak waspada dan mau error. Enggak apa-apa. Pokok hijau sama kuning itu enggak apa-apa dan bisa dipakai. Kalau misalkan dia merah, itu yang bahaya. Kalau merah kayak gini ya, misalkan ya, yang nggak sesuai itu misalkan ini U. Ya, misalkan ini U. Nah, ini ya. Kok nggak error? Bentar. Nah, ini ya, error kan? Bentar ya. Tapi dia masih bisa dijalankan.
kayak apa ya kok bisa dicanangkan, aku masih heran. Harusnya sih nggak bisa, harusnya sih seperti itu. Yang diganti besar bisa, cuman dia ini harus diganti besar juga. Misalkan ini ya, ini, nah kayak gini. Ini wis paham ini. Sik. Tak kasih contoh yang gampang. Bentar. Ini. Boleh. Tak apa sih. Tapi Pak Arif marah. Dia tahu kalau kamu misalkan, ayo, apa kamu udah nyoba? Mana buktinya? Gitu. Boleh, cuman pas jam, maksudnya pas ketika perkuliahan sudah selesai boleh. Terus besoknya tidak boleh. Pokok pas kuliah berlangsung itu enggak, jangan wis. Meskipun kamu coba-coba ya, biarin aja kayak gitu. Nah ini bukti ini dijalankan 1 kali. Yang mana? Sih. Nah ini ya, terus kenapa yang tadi pakai if, terus di bawahnya else if, terus else, terus dikasih n. Nah itu yang tadi kamu tanyakan kan? Oke. Itu di mana ya tempatnya? Ini. Nah marketnya ngambek. Di antara. Nah sebenarnya gampang. Jadi kamu misalkan aja, if ini apa? If ini kalau bahasa Indonesia jika kan? Nah kalau ini opsi lainnya, ya kan? Kalau else ini apa? Jika selain yang ada di opsi ini. Nah, lalu bagaimana untuk mengkirnya kita kasih n? Harus pakai n. Kalau kamu n-nya dihapus, dia merah. Nah, ini merah. Merah. Jadi semuanya itu error. Kayak jika, terus pilihannya, terus selain itu akan terus berjalan tanpa henti. Jadi harus pakai n. Ini langsung menjorok ini. Coba lihat ya. N. Nah, tadi lihat n. Nah, memang rumusnya. Jadi ketika kita klik apa? Switch case kayak gini ya. Switch satu. Nah, case. Nah, otomatis itu otomatis menjorok kayak gitu. Kalau display yang mana? Ini. Kenapa?
Nah, kalau yang menjorok dia itu mengikuti ini, switch case. Ya, jadi sebenarnya enggak usah menjorok sih. Cuman kalau misalkan aku gini kan habis kita ngetik di sini, kita enter kan. Nah, otomatis di situ. Tapi sebenarnya bisa dihapus. Tak hapus wes. Nah, enggak bisa. Cuman MATLAB itu mengatur seperti itu supaya terlihat rapi aja. Nah, kalau kayak gini kan rapi susunannya. Jadi kita mudah paham gitu. Pokok ini yes, pahami ini. Pahami permisalan ini. Jadi data yang kamu minta itu, yang kamu input akan masuk ke sini semuanya ini. 3. Lalu kamu olah di MATLAB ini. Dimisalkan hasilnya ini, hasil dari ini, dimisalkan dengan rumus. Lalu rumusnya ini, kan hasilnya permisalan tadi, dimunculkan di sini. Gitu. Terus ini apa ini? Kalau aplikasi Bandicam itu buat record zoom apa bisa? Bandicam ya, bentar. Bandicam kalau misalkan apa internet error biasanya error. Internet hapus apa on biasanya error. Oh enggak. Nah, ini tak record. Ini bisa. Nah, selama ini aku pakai Bandicam itu. Cek mana ya Bandicam? Nah, ini. Ini apa ini? Enggak, pokoknya kamu itu sebelum perkuliahan, itu kamu matikan dulu internetnya. Nah, kamu matikan. Jadi misalkan perkuliahan jam 10 ya. Itu jam 9 apa? 55 itu kamu matikan. Terus kamu bukaan Bandicam, terus kamu hidupkan lagi, baru kamu bisa pakai. Nah, benar. Apanya? Bandicam. Kalau Bandicam enggak, soalnya aku wis berusaha semaksimal mungkin naruh di Google Drive itu keblokir. Jadi selama ini itu dia perusahaan kuat emang. Jadi nggak ada crack yang berhasil masuk Google Drive itu. Hampir semua kedeteksi virus kalau pakai Bandicam. Nah, cuman enaknya gini, kalau kamu pakai Bandicam ya ini tak tunjukkan ya. Ini kan dia kosong. Kalau kamu record, nah ini tak record. Nah, seret. Nah, dia itu langsung tampak. Jadi misalkan kamu stop, nah seketika dia ada hasilnya. Lah, gimana kalau yang lainnya ya, misalkan Camtasia. Apa ini? Misalkan Camtasia ya. Nah, ini nampak nggak? Kelihatan. Nah, misalkan tak record ya, klik. Oh, itunya kelihatan. Ini loh. Nah, ini dia merecord. Cuman ketika aku stop gitu ya, ini aku stop, dia itu masih buka Camtasia, masih ekspor. Dia nggak ada di sini. Oh, Nah, ini masih kayak gini. Nggak beda, nggak seperti Bandicam dia. Nah, masih harus masuk Camtasia, masih harus ekspor, masih harus nunggu dikompres lagi sama Camtasianya. tidak ramah. Kalau misalnya gampang, cuman ya seperti itu. Nah, ini kedengeran nggak? Apa? Ini kelihatan. CPU-nya aku langsung penuh gara-gara Camtasia nge-convert. Nah, ini. Nah, ini yang tadi kan. Nah, ini. Ini Nah, masuk ini di masih edit gitu. ya, gimana?
Ini kayak di edit gitu juga kan, Mas? Nah, benar. Jadi kayak opo ya, enggak langsung jadi, kayak suaranya itu bisa dipisah, bisa dipakai, bisa enggak. Misalkan suaraku jelek ya, tak ya suaraku memang jelek sih. Nah, ini tak minimize gini biar enggak kedengeran suaraku gitu bisa. Cuman kalau misalkan suaranya bagus gitu ya, dibesarkan ini cara besarkan ini. Pokoknya gitu ya. Ini bisa kok ditarik. Gimana? Oh, kalau ini enggak akan nge-close sendiri kecuali dia diklik apa stop gitu. Cuman ya gitu, apa ya? Eh pas dia ditutup kayak gini, ya tak kereskan wis punya wis. Kayak keres kayak. Oh enggak. Pokok biasa itu dia jadi trial lagi di sini. Jadi harus hapus lagi. Gimana? Ya terbatas jadi 10 menit lagi. Terus ya aku harus hapus lagi di sini. Nah, kenapa kok jadi trial? Jadi kan dia terkonek sama internet. Nah, dia itu akan nyambung ke perusahaannya ini. Jadi langsung diblokir gitu loh. Kayak gimana ya? Iya, sering error. Makanya kan apa ya? Untuk aplikasi recording, tapi sebenarnya ini enak loh. Nah, enaknya gimana? Kayak gini kok. Kayak ya, display. Nah, enak ini bisa coret-coret di layar. Nah, kamu untuk kayak gini. Kayak gini. Jadi menerangkan itu bisa di sini. Nah, kayak gini. Nah, orek-orekan kayak gini ya. Ini aku pakai mouse ini. Nah, ini. Ya, tanda tangan, misalkan mager gitu ya. Kasihkan ke sekre gitu. Bisa. Nah, nggak apa juga tinggal blok gini. Jadi ketika kita recording itu kita bisa sambil gini, begini-begini tanpa harus ngedit-ngedit. Nah, gitu. Ini apa saya ini? Nah, gitu. Ada lagi nggak yang ditanyain? Kalau itu apa saran aku ya, kalau misalkan aplikasi recording itu pakai sih tuh gak ada yang lain sebenarnya selain ini. Pakai OBS. OBS Studio. Itu lumayan sulit itu. Kalau misalkan Bandicam kan gampang sih. Maksudnya ya cuman ini ngaturnya ya kan, cuman kayak gini-gini aja gitu kan. Nah, itu free free itu bisa dipakai buat apapun. Kalau kamu bisa pakai bisa pakai record kok kalau kalau nggak salah. Sih cari ya. Nah, aku biasanya di sini. Aku biasanya di sini. Kalau misalkan aplikasi yang sulit tak atasi gitu ya, biasanya di sini. Kalau terpaksa udah. Nah, tapi balik nih. Nah ini. Nah ini pas di run Bandicam. Nah ini pas di run Bandicam kok balik unregistered lagi. Nah, kayak nggak apa ya. Nah, ini jadi trial lagi kalau buka Bandicam sambil terkoneksi internet. Jadi emang belum ada apa solusinya. Ini Februari 2022 loh.
Nah itu nanti emang apa ya, sulit kalau Bandicam ini. Kalau misalkan nyoba aplikasi perekam lainnya bisa sih, cuman yang paling itu paling enak itu jariku ini, paling mudah lah. Mana? Nah iya, itu karena aku udah crack dan aku itu caranya gini, ini tak matikan, wifi-nya tak matikan. Nah ini tak buka, jadi wifi-nya tak matikan, terus ini tak buka. Nah ini kok nggak crash ya, biasanya crash. Nah terus ini tak hidupkan, jadi kalau misalkan mau kuliah gitu aku gitu sering mati hidupkan wifi gitu, hanya untuk membuka ini aplikasi ini gitu. Tapi ya tak sarankan itu sih, apa, Camtasia. Jadi kalau misalkan kamu habis record gitu ya, ya kamu langsung ekspor. Nah itu nunggu apa, lama, nggak efisien. Coba nulis kayak yang tadi ya. Tuh nyoba lagi. Eh, kamu sendiri ya nyoba lagi nanti, misalnya nyoba install Camtasia ya. Nah cobaan itu. Nah terus apa ya? Kamu udah nyoba aplikasi perekam layar yang lain tak? Nah itu aku malah nggak bisa pakai. Oh, kalau Bandicam nggak gitu. Mau nyoba tak Bandicam tak? Nah itu bagi yang keblokir. Bagi yang nggak keblokir bisa jadi aman sih. Aku ngeblok banyak kalau nggak salah sih. Iya, iya tak. Itu. Gimana ini? Nah ini Bandicam. Nih tak blokir. Terus di sini juga ada. Nah ini di sini juga ada Bandicam. Nggak cuman itu, di apa sih, bentar. Nah di sini pun ada, jadi tak blok tak blocking banyak ini. Nah i- ini nah ini aku ngeblokir servernya, jadi demi terlaksana satu aplikasi itu aku blokir semua akses. Mau tak buatin nanti video nenek misalnya mau. Ada ya, cuman ya gitu, jangan apa, misalnya nih ya, kamu ngebuka internet ya, terus kamu lupa, langsung kamu buka Bandicamnya. Nah itu biasanya balik lagi jadi trial, jadi kamu harus uninstall, terus kamu harus install lagi, nambahin lagi kayak gini. Mm-mm. Sejauh itu aku gitu sih. Mm. Ada yang ditanyakan lagi nggak, Rios? Ah, anu aja, kenapa? Nah itu dibele. Jadi gini, kan semalam perasaan aku udah cerita ya, kenapa aku kok nggak kepilih jadi pengurus. Nah bisa jadi
yang asistensi sekarang itu dipilih dari cutting. Sedangkan cutting itu yang serak sama aku itu cuman yang asistensi loh ya. Itu cuman angkatan 2018, angkatan 2017 yang masih aktif. Angkatan-angkatan lama yang bahkan katanya apa eh, mungkin asistensi yang lain mementingkan perasaan pribadi daripada melihat kemampuan gitu katanya, bahkan cuttingnya bilang gitu. Nah, aku tahu itu angkatan 2019 kan yang ngajari aku kan. Nah, itu biasanya apa ya, dipilih berdasar itu. Jadi misalkan cutting itu nunjuk gitu. Nah, tiba-tiba ya nek misalnya rezeki loh ya, bisa bisa jadi dapat, atau misalkan lewat tes. Lewat tes pun ya kan misalnya nilaimu bagus. Nah, nilainya Mei ini jelek. Nah, cuman karena misalkan eh oh bagus ini sering nganui aku gitu kan. Meskipun nilainya bagus, ya wis tak tukar aja, tak copy paste nilainya gitu kan. Nah, kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, ya apa ya? Ya pokok gini ini perasaan wis tak tambahi kok di Google Drive-nya kalian itu. Perasaannya saya tambahi untuk tutorial-tutorialnya. Ini di perkuliahan kamu buka ya. Terus kamu buka yang semester 2. Nah, di sini ada tugas. Nah, ini kamu lihatin ini atas sih. Ini ada algoritma. Terus ke MATLAB script. Nah, ini lengkap ini. Pol lengkap. Ini udah yang paling fix final. Maksudnya kalau yang di laptopku kan masih banyak yang apa enggak karuan gitu ya. Nah, kalau ini fix final ini. Mm-mm. Nah, kayak apa ya? Ngitung statistika. Hasilnya begini. Jadi ketika kamu masukkan datanya yang ini atas atas ini, nah terus kamu pencet hitung data yang ini. Nah kamu pencet ya. Nah ini tiba-tiba urut, urut seperti ini, urut dan langsung keluar hasilnya. Nah, hasil rata-rata, jangkauan, data maksimum berapa, minimum berapa. Nah ini jadi diurutkan ada, ada. Nah ini aku paham ini, aku sendiri betah loh. Aku seumur umur ya. Aku baru betah dengerin suaraku sendiri dari video ini. Aku biasanya, duh, apa sih ini suaraku kok ngene sih, ya kan, gitu kan, biasanya kan. Nah, aku itu paling betah dengerin yang ini. Sumpah betah. Nah, ini dijamin apa paham lah untuk kui-kui gini, buat kui kayak gini. Kamu kalau lihat ini tak jamin paham. Hmm. Wis lengkap ya di sini, tinggal utak-atik. Nah, terus apa ya tadi ya? Nah, ini juga ini bisa dijadikan referensi di sini. Jadi ada MATLAB tutorial lengkap. Ini kamu buka aja. Nah, ini lengkap ini. Nah, cuman yang kepake itu yang ini. Yang if statement, terus yang enggak sampai sini. Nah, ini fungsi dalam Excel, membaca file Excel, terus yang pendahuluan ini juga itu sih. Udah lengkap semua sebenarnya di sini. Cuman apa ya? Emang agak masuk-masuk sih gitu. Ayo, ada lagi nggak? Mumpung aku di sini. Sholat, sholat. Oke, Wih, siap-siap. Oke, sama-sama. makasih Mas Semangat ya. Dum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sholat, sholat, wih, sholat. Kamu rapat ah? Rapat. Sampai jam?
Rapat apa? Pelantikan apa? Apa? Apa nih? Iya, oke. Yuk, terima kasih, terima kasih Mas Zul. Terima kasih banyak Mas Zul. Iya, sarange. Iyalah, katanya apa weh? Ya udah, terima kasih banyak. Engkau ajari aku loh, aku tidak apa. Aku mau Kak apa? Oh, terserah. Gak usah kan, lebay bagus. Kak, lanang ya jarang kayak emoticon weh. Wes, pelantikan kan? Oh iya, kan kok ono ngano panitia, job desk, tema, ngono kan? Biasanya sih sampai jam 10-an. Oh, berarti nanti aku Zoom sama Fanaya aja. Aku atik bahas iku. Atik bahas job desk sih. Kok job desk P2AP? Ya kan Fanaya kan KSK, aku sekretaris, jadi berkesinambungan. Oh ya, weh sholat, weh sholat.